Kemudian unloader valve-nya juga membuka ya sahabat-sahabat sekalian, dan dia mengizinkan oli dari idler pump itu meluncur menuju ke swing motor ya sahabat-sahabat sekalian. Terjadilah maka yang ditanggung adalah dari kabel kemudian push 2 dan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian ya. Kita ketemu lagi di channel Diki Adan Aryan ya, channelnya mekanik handal di seluruh Indonesia dan seluruh dunia sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya kalian nih viewers Diki Adan Aryan channel? Pastinya kalian baik-baik saja ya. Iya. Oke. Semoga kita diberikan selalu ya kesehatan dan kebahagiaan ya sahabat-sahabat sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pada pertemuan kali ini ya, kita masuk pagi lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Kita melanjutkan pembahasan training produk, yaitu untuk kali ini kita sudah masuk di kontrol valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, nanti di minggu depan insya Allah kita akan bahas lagi yang terkait pompa ya. Nah, kenapa kok saya bahas kontrol valve duluan ya? Itu dikarenakan signal yang dari pompa itu datangnya dari kontrol valve sahabat-sahabat sekalian, dimana signal itulah yang nantinya akan menghidupkan pompa ya, atau mengaktifkan pompa dan mengobstrukkan pompa, sehingga pompa itu bisa high pressure ya, bisa low pressure, bisa high flow atau low flow ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk yang pertama kali ya menonton channel Diki Adan Aryan, saya harap kalian bisa langsung saja memencet tombol subscribe dan juga jangan lupa loncengnya sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita mekanik dan teknisi di seluruh Indonesia. Dan juga jika ada yang ingin didiskusikan, silakan chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Dan sahabat-sahabat sekalian, dari pembahasan kita ini sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan engine system yang ada di unit ekskavator 320D Caterpillar, yaitu di engine C6.4 sahabat-sahabat sekalian. Itu di video saya yang minggu lalu ya. Silakan yang belum menonton ya, harapannya bisa menonton itu dulu biar pembahasannya itu jadi nyambung dan runut ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk linknya itu saya tampilkan di kolom deskripsi ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kontrol valve ekskavator 320D Caterpillar. Langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk kontrol valve 320D Caterpillar ya, itu bagian daripada hydraulic system, yang mana untuk hydraulic system ini akan saya bagi menjadi beberapa segmen pembahasan ya. Di antaranya itu ada kontrol valve, pompa, kemudian ada pilot system dan juga aktuator ya. Nah, jadi kita pertama kali harus mengetahui komponen apa saja yang ada pada kontrol valve itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu sudah saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu adalah kontrol valve ya. Itu gambarnya ada yang di bagian atas ya sahabat-sahabat sekalian, sebelah kanan. Itu kontrol valve reel ya yang ada di unit. Dan di situ tampak beberapa komponen pentingnya sahabat-sahabat sekalian. Yang mana komponen utamanya di kontrol valve itu adalah pada bank-bank yang ada di kontrol valve tersebut ya. Nah, kita bisa lihat di sana kalau di kontrol valve itu dibagi menjadi dua ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu ada kontrol valve untuk left atau kiri dan kontrol valve right untuk kanan ya. Nah, kemudian perbedaannya apa kontrol valve kiri dan kanan? Nah, ternyata kontrol valve kiri dan kanan itu dia disuplai oleh dua pompa yang berbeda sumber ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu idler pump dan juga drive pump. Untuk yang pompa kiri itu disuplai oleh idler pump. Nah, kemudian yang pompa kanan itu disuplai oleh drive pump ya sahabat-sahabat sekalian.
Nah, jadi di masing-masing pompa kiri dan kanan itu terdapat bank-bank ya, bank-bank atau bilik-bilik ya, atau bisa juga disebut kamar-kamar, yang mana dia sebagai tempat untuk mengaplikasikan hydraulic system ya, masing-masing attachment sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bahas yang dari kanan dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Yang di kanan itu ada beberapa attachment yang dikontrol di sana ya, yaitu dipisahkan oleh bank-bank ya sahabat-sahabat sekalian. Itu bisa dipisah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kembali saya ingatkan, dia dikontrol oleh drive pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau di skematik yang saya tampilkan itu dia berwarna biru ya, untuk jalur oli bertekanannya itu yang warna biru ya sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah sumbernya dari drive pump. Nah, untuk drive pump itu apa? Nanti saya jelaskan di minggu depan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang pertama itu ya, di kontrol valve kanan ya, itu ada spool mekanisme untuk travel kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi travel kiri dan kanan itu terdapat pada dua pompa yang berbeda ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya itu di sebelahnya ada attachment ya, itu tidak dipakai biasanya, tapi kalau mau dipakai bisa ya. Biasanya dia di attachment tambahan seperti wiggle atau grapple ya, yang spesial, yang ada tambahan untuk gerakan attachmentnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelahnya itu ada bucket ya, untuk aplikasi pergerakan bucket ya, baik itu open dan close ya. Untuk yang atas itu close, yang bawah adalah open. Sebelahnya lagi ada boom ya. Nah, itu boomnya boom 1 sahabat-sahabat sekalian, karena boom ini dia disuplai oleh dua pompa ya, karena pekerjaannya dia cukup berat. Maka dari itu dia ada di pompa drive pump, yaitu kontrol valve-nya ada di kontrol valve kanan, dan juga nanti ada juga yang kontrol valve kiri sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelahnya lagi ya, itu ada stick 2 ya. Stick itu juga sama ya, dia disuplai oleh dua pompa, baik idler maupun drive pump. Kontrol valve-nya pun ada dua, nanti dia berkaitan sahabat-sahabat sekalian dan bekerja secara bersamaan ya. Nah, kemudian kita beralih ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian, atau kontrol valve kiri. Nah, yang pertama di situ adalah kolom untuk strike travel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, strike travel ini fungsinya adalah untuk menyamakan ya putaran track kiri dan kanan ketika dua track ini digunakan bersamaan sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan sampai nanti ketika dia berbeda pompa ya, berbeda kekuatan, maka tracknya itu akan berjalan pincang ya, atau lambat sebelah. Nah, itu fungsi daripada strike travel di sini ya, dan juga strike travel solenoid itu adalah menyamakan kedua putaran baik kiri dan kanan. Untuk cara kerjanya nanti akan kita bahas sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya di sebelahnya itu adalah travel left ya. Di sana adalah untuk aplikasi travel atau track sebelah kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Sebelahnya lagi itu ada untuk aplikasi swing ya, berputar ya, si ekskavatornya itu adalah di swing. Yang di atas itu yang left, yang di bawah itu adalah yang right ya sahabat-sahabat sekalian. Sebelahnya lagi itu adalah stick 1 ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu temannya tadi yang stick 2 yang dikontrol valve kanan ya. Kemudian yang paling terakhir ya, di sebelah kiri itu ada boom 2 ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk boom satunya tadi di kontrol valve sebelah kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, nah kalau kita lihat di sana ada beberapa komponen tambahan lain ya sahabat-sahabat sekalian. Itu diantaranya ada main relief valve ya, itu ada di tengah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, main relief valve ini dia untuk semua attachment ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat jalurnya ya, di sana ada beberapa jalur penting ya. Di antaranya ada jalur untuk tengah ya, karena bisa dikatakan ini adalah tipe open center ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau tipe open center itu dia selalu mengalir ya sahabat-sahabat sekalian ya, yang dari pompa ini ya, dia langsung mengalir ya. Kita bisa lihat di sana ada jalur ya. Yang pertama adalah jalur untuk yang signal sahabat-sahabat sekalian. Nah, jalur signal itu kita bisa lihat di sana itu yang, kalau yang kanan itu yang berwarna biru muda ya, karena kalau yang kontrol valve kanan itu jalur pompanya berwarna biru tua ya. Kalau yang biru muda itu adalah itu
satu line dengan pompa, tapi dia tujuannya adalah untuk menciptakan signal ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu di sini adalah negative flow signal ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang kiri, kalau yang jalur pompa idler pumpnya itu warna merah tua, maka yang untuk signal itu yang warna pink atau merah muda ya sahabat-sahabat sekalian. Itu sudah saya pisahkan untuk warnanya biar mudah dipahami ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lihat di sana itu ada dua jalur ya, yang mana jalur tersebut adalah memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah fungsi utama ya, untuk dia bekerja ya. Oli itu akan ke attachment ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang fungsi yang kedua ya, yang warnanya biru muda dan merah muda, itu adalah untuk signal sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada spool juga ya yang berwarna kuning ya, masing-masing memiliki spool yang relatif sama bentuknya. Nah, kemudian di beberapa attachment ya, kecuali travel, itu ada yang namanya unloader valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, unloader valve ini dia fungsinya adalah untuk memastikan ya oli bertekanan itu mengalir ya ke attachment dan tidak balik lagi sahabat-sahabat sekalian. Dan ini juga dia fungsinya juga untuk mencegah cylinder drift ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di masing-masing jalur yang untuk signal, baik itu kontrol valve kanan maupun kiri ya, itu berakhir di ujung kontrol valve, dan ada lines ya yang mana dia akan menghubungkan ke pompa masing-masing ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau yang kontrol valve kanan itu ke drive pump, kalau yang kontrol valve kiri itu ke idler pump. Nah, jadi yang jalur yang warna pink dan warna biru muda nanti itu akan ke pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Dia akan memerintahkan ya pompa itu mau dia upstroke ya untuk meningkatkan flow, atau dia mau destroke ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk yang warna hijau yang ada di skematik itu adalah hijau tua, itu adalah untuk jalur tangki ya, jalur pembuangan atau drain ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang hijau muda itu adalah di area pilot system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, ada dua komponen tambahan ya untuk yang boom dan stick ya. Kalau boom itu yang sebelah kiri, itu ada boom drift reduction valve dan juga ada boom regeneration valve. Untuk boom drift reduction valve ya, fungsinya adalah untuk mencegah cylinder drift pada saat attachment boom itu berada di posisi atas, tapi dia di posisi hold ya sahabat-sahabat sekalian, tidak bergerak. Jadi boomnya itu standby di atas ya pada saat posisi extend, tapi tidak bergerak, atau posisi hold untuk joysticknya netral ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lihat dari konstruksinya, oli yang ada di head end ini ya, itu tidak akan bisa menembus ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia semakin mendorong, dia semakin kuat untuk penyekatannya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kondisi drift pada silinder itu sangat dihindari sekali, makanya dia ada beberapa safety ya. Yang pertama itu boom drift reduction valve, kemudian juga ada unloader valve, yaitu juga salah satunya fungsinya adalah untuk mencegah drift pada silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di boom ini juga adalah boom regeneration valve ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana boom regeneration valve ini adalah ketika dia turun ya, posisi silinder retract ya, menyingkup atau boomnya itu turun, maka jalur pilot itu akan menekan valve yang ada di load control ini ya, load control boom ini namanya load control untuk gabungannya dua komponen tambahan ini ya di boom ini ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dia menekan sehingga oli yang ada di bagian root end itu bisa langsung meluncur ke bagian head end ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sebagian oli itu dari pompa ya menuju ke root end, sebagiannya lagi dia dari head end itu langsung saja melalui boom regeneration valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, hal itu juga ada ya, terdapat di stick ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di stick itu juga ada stick drift reduction valve dan juga stick regeneration valve ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada juga di sini jalur pilot ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana pilot ini asalnya adalah dia dari joystick dan juga travel pedal ya yang ada di atas ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian jika dia diizinkan untuk
memerintahkan ya satu perintah dari operator ya ke counter valve, maka pilot ini akan mengalirkan aliran oli bertekanan ya itu ke bagian daripada cartridge ya yang ada di atas spool atau di bawah spool ini ya sahabat-sahabat sekalian. Sehingga terjadilah satu kerja daripada hydraulic system ya di masing-masing attachment yang diinginkan ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di pilot ini juga ada beberapa yang dicabang ya, diantaranya itu seperti boom ya, itu dicabang baik di counter valve kiri dan kanan. Kemudian stick juga dicabang ya, counter valve kiri dan kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk yang selain itu dia masuk hanya ke satu bank saja ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja ya kita praktekkan ya, kita lihat animasinya bagaimana sih sistem operasi ya atau sistem kerja daripada counter valve yang ada di unit 320D Caterpillar ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi yang pertama sahabat-sahabat sekalian yang akan kita pelajari adalah untuk fungsi travel dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sama-sama kita lihat di sana ya. Jadi fungsi travel itu dia di counter valve ini ada 3 spool yang berperan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama itu adalah strike travel counter valve ya, dimana di sana dilengkapi dengan solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada juga jalur pilot yang akan mendorong spool itu ya sahabat-sahabat sekalian dengan izin atau perintah dari solenoid, yang mana solenoid itu diperintahkan oleh ECM sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah travel kiri ya, untuk bank travel kiri itu di counter valve kiri atau left counter valve, dan bank untuk travel kanan ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu dia ada di counter valve kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sini dia tidak memiliki unloader valve ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga dia tidak memiliki individual relay valve. Jadi relay valve-nya itu di cover oleh main relay valve yang ada di bagian tengah ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti terjadi overpressure ya, stall, maka dia akan drain ke tangki melalui main relay valve ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada juga tadi ya sempat saya singgung yaitu travel pressure switch yang ada di bagian bawah dari travel pedal ya, yang mana dia akan menyensing ya, dia akan menangkap perintah pedal itu di aplikasikan sahabat-sahabat sekalian. Jika dia hanya satu pedal saja, maka dia mengirim informasi ke ECM ya, itu dia tidak mengaktifkan strike travel counter valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia dua-duanya bekerja ya, baik itu pedal kiri dan kanan bekerja, baik itu maju ataupun mundur, maka dia akan menginformasikan ke ECM. Kemudian ECM akan memerintahkan solenoid untuk mengenergize dan untuk membuka pilot pressure ya, yang akan mendorong spool ke bawah ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin langsung saja ya kita lihat animasinya. Baik sahabat-sahabat sekalian, awalnya kita pelajari travel dulu ya. Jadi travel itu diinjak ya oleh operator ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat dulu gerakan lambatnya ya. Nah, kemudian ada oli pilot ya yang meluncur ya ke bagian bank pilot yang ada di left travel maupun di right travel ya secara bersamaan sahabat-sahabat sekalian, karena operator dia ingin arah maju ya, bergerak maju ekskavatornya. Nah, kemudian disensinglah signal ya yang didapat oleh travel pressure switch ya yang ada di atas ini sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia informasikan ke ECM. Nah, kemudian ECM memerintahkan solenoid strike travel itu untuk energize, dan dia mengizinkan pilot untuk mendorong spool solenoid strike travel sahabat-sahabat sekalian. Kemudian spoolnya terdorong ke bawah. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita perhatikan di sana ya. Jadi setelah spool solenoid strike travel itu terdorong ke bawah, maka aliran dari drive pump itu langsung memenuhi baik itu di travel kanan dan juga travel kiri sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita lihat di sana ya.
Jadi untuk travel itu semua dihandle oleh satu pompa saja ya. Yang tadinya itu adalah ketika dia bekerja sendiri-sendiri itu masing-masing ya. Travel kiri itu idler pump, travel kanan itu drive pump. Nah sekarang ketika dia diaplikasikan dua-duanya, maka yang dipakai adalah supply dari drive pump ya, yang warna biru itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian, dua spool travel ini ya ada standby ya, supply dari drive pump ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian spoolnya itu bergerak ke atas ya, karena dia ingin maju, sementara untuk forwardnya itu perintahnya di bawah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian signal yang ada di negatif flow ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi negatif flow itu kenapa disebut dengan negatif ya? Itu dikarenakan pada saat ada sinyal ya, negatif flow itu pressure-nya justru malah turun sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau nggak ada signal dari spool, justru pressure daripada negatif flow itu tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ketika spool ini bekerja ya, salah satu saja dia bekerja, maka negatif flow-nya akan turun pressure-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu turunnya pressure itulah yang akan menginformasikan ya, yang akan ditangkap oleh pompa kita lewat regulator yang ada di pompa. Itu perintah untuk upstroke ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sudut pompanya itu membesar untuk fungsinya adalah untuk menyuplai aliran yang lebih besar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi jangan bingung ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau negatif flow itu pada saat dia standby netral, maka pressure-nya tinggi untuk signalnya ini. Kemudian ketika dia ingin diaplikasikan suatu attachment, maka justru dia akan turun pressure-nya ya. Nah, turunnya pressure itulah yang menyebabkan nanti regulator yang ada di pompa itu memerintahkan untuk mengobstrukkan pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, makanya dia disebut negatif flow. Baik, kita lanjutkan. Negatif flow-nya dia aktif ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dalam hal ini dia turun pressure-nya. Nah, kemudian terbukalah jalur yang ada di spool travel baik kiri dan kanan ya. Nah, jadi oli bertekanan yang dari drive pump ini dia meluncur menuju travel motor ya, dalam arah maju sahabat-sahabat sekalian ya. Baik, langsung saja kita lihat langsung animasinya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dikombinasikan dengan bucket ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, bucketnya bekerja ya, langsung bucketnya membuka ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu animasi daripada travel ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian yang kedua adalah cara kerja boom ya. Nah, kita lihat di sana ya, ketika joystick itu diaplikasikan oleh operator ya, kemudian ada perintah lewat pilot system. Nah, pilotnya ini bercabang sahabat-sahabat sekalian. Ada yang ke boom 1 yang sebelah kanan ya untuk control valve-nya, dan yang boom 2 ini ada di sebelah kiri yang paling ujung sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, kemudian spoolnya itu bergerak ya, yang boom 1 itu ke atas, yang boom 2 yang di sebelah kiri itu ke bawah sahabat-sahabat sekalian, kebalikannya ya. Nah, kemudian karena dia tertutup ya, kita bisa lihat di sana jalur yang untuk negatif flow-nya yang di tengah itu tertutup, sehingga pressure negatif flow itu turun sahabat-sahabat sekalian ya, turun ya. Dia memerintahkan ke pompa untuk mengabsorkan pompa ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian langsung aliran ya yang ada di masing-masing baik di counter valve kiri dan kanan itu tersuplai dari dua pompa sekaligus ya sahabat-sahabat sekalian, karena ini untuk boom ya. Nah, kemudian pada saat standby hold ya, boom diaplikasikan ya, maka di sini dijaga oleh yang namanya boom drift reduction valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dengan adanya boom drift reduction valve ini diharapkan memang tidak terjadi drift ya pada saluran spool ini ya yang ada di control valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya boom turun ya, atau boom down ya. Nah, jadi joystick ini ya mengizinkan oli pilot itu ke arah cartridge ya yang ada di atas spool boom 1 ya sahabat-sahabat sekalian, yang ada di boom down ini ya, dan juga dia mengarah ke boom regeneration valve sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian spoolnya terdorong ke bawah menutup jalur untuk negatif flow signal ya sahabat-sahabat sekalian. Signalnya turun ya, dalam arti turun di sini adalah berarti signalnya akan menginformasikan ke pompa untuk upstroke ya sahabat-sahabat sekalian.
secara bersamaan sahabat-sahabat sekalian, valve boom regeneration ya yang ada di load control boom ini, dia akan membuka ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi selain oli yang dari pompa ya itu memenuhi arah root end ini, dia juga ada yang dari head end ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi olinya itu langsung saja ya mengalir dari head end ke root end, sehingga turunnya boom itu cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Tidak perlu lagi keliling ya ke kontrol valve, ke tangki lagi, tapi langsung saja dari head end ke root end ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian cara kerja dari stick ya sahabat-sahabat sekalian ya, sticknya diaplikasikan ya, yaitu sticknya out membuka, kemudian ada perintah ya ke cartridge untuk pilot stick out yang ada di bawah ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian spoolnya terdorong ke atas dan menutup jalur negative flow ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian negative flow-nya itu pressure-nya turun, sehingga dia memerintahkan pompa ya untuk upstroke ya sahabat-sahabat sekalian, untuk menambah aliran oli dan juga pressure tentunya. Nah, kemudian unloader valve itu terdorong ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia sudah membuka di sini yang jalur di spoolnya yang mau ke silinder dan juga yang ke tangki ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kemudian oli yang dari idler pump ya yang berwarna merah ini langsung dia menuju ke silinder stick ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga sticknya itu bisa naik ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pada saat stick in ya atau turun ya sahabat-sahabat sekalian, cara kerjanya sama ya seperti boom yang tadi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah cara kerja dari counter valve stick ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya fungsi dari swing ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita coba ya swing kanan dulu ya. Ada perintah dari pilot ya, memerintahkan ke cartridge untuk pilot ya yang ada di counter valve swing ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian dia menusuk dari bawah dan mendorong spool swing itu ke atas ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia menutup jalur yang untuk negative flow, sehingga signal negative flow-nya itu pressure-nya turun ya. Dia memerintahkan untuk menaikkan sudut pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia pompanya itu naik untuk aliran dan pressure-nya, sehingga dia mendorong unloader valve yang ada di spool swing ini ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga unloader valve ini mengizinkan ya oli bertekanan yang ada di idler pump itu meluncur menuju swing motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sehingga terjadilah swing kanan ya pada excavator kita ya sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga dengan swing kiri ya, itu perintahnya ada di bagian atas untuk cartridge pilotnya ya. Dia mendorong spool ke bawah sehingga dia menutup jalur negative flow yang ada di spool swing ini ya, sehingga negative flow-nya turun pressure-nya. Dia memerintahkan pompa untuk upstroke ya, menaikkan pressure dan juga aliran. Kemudian unloader valve-nya juga membuka ya sahabat-sahabat sekalian, dan dia mengizinkan oli dari idler pump itu meluncur menuju ke swing motor ya sahabat-sahabat sekalian. Terjadilah swing kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi bucket ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika bucketnya diaplikasikan ya, jadi di joystick kanan ya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah bucket membuka. Untuk posisi bucket open ya, membuka ya sahabat-sahabat sekalian, dia mendorong spool ke arah atas ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia menutup jalur untuk negative flow untuk counter valve kanan ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga negative flow yang ada di counter valve kanan ini turun pressure-nya ya, sehingga dia memerintahkan pompa drive pump ya itu untuk menaikkan pressure dan juga aliran ya sahabat-sahabat sekalian. Dikarenakan di dalam spool bucket ini yang mengarahkan untuk mengalir ya oli ke silinder bucket ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga unloader valve yang ada di spool bucket ini terdorong ya, sehingga dia mengizinkan oli bertekanan dari drive pump itu meluncur menuju silinder bucket ya sahabat-sahabat sekalian ya, sehingga bucket kita membuka ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sebaliknya ketika menutup ya, ada perintah dari pilot bucket ya yang ada di atas ya sahabat-sahabat sekalian ya, bucket close. Kemudian dia memerintahkan spool bucket untuk terdorong ke bawah, dan dia akan menutup negative flow
ya, sehingga negatif flow-nya akan turun pressure-nya, dan dia akan memerintahkan ke pompa untuk menaikkan sudut pompa sehingga terjadi high pressure dan juga high flow ya sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian karena dia sudah terarah ke silinder ya, maka unloader valve-nya membuka ya sahabat-sahabat sekalian ya, mendorong oleh oli bertekanan ya menuju ke silinder bucket ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga silinder bucketnya itu ke arah menutup ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari beberapa attachment ya yang tadi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, baiklah sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Tunggu seri berikutnya, yaitu pembahasan tentang pompa hidrolik pada unit 320D ekskavator Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, channel Dika dan Arayan. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.